kesempatan buat kita untuk kita mempermuliakan Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita memiliki pemahaman yang belum seperti apa yang Tuhan mau. Bergantung sepenuh sama Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita berpikir bahwa saat kita sudah beribadah, kita mengerjakan pekerjaan kita, seolah itu sesuatu yang biasa saja ya. Kita anggap bahwa ya saya beribadah, saya bekerja. Itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan memiliki kerinduan buat kita semua. Bahwa kita tidak hidup di dua dunia ya, di dua kaki seperti itu. Tuhan mau kita hidup itu bergantung sepenuh sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita pekerjaan itu bonus, amin. Tuhan kasih kita usaha itu bonus. Tuhan kasih kita tanggung jawab yang lain di luar apa yang menjadi tanggung jawab kita sama Tuhan, itu semuanya bonus. Tapi yang Tuhan mau satu hal, kita bergantung sepenuh sama Tuhan. Kebergantungan setiap orang percaya kepada Tuhan, itulah yang Tuhan lihat. Amin. Makanya Tuhan katakan Tuhan melihat iman orang percaya. Bukan perbuatannya yang Tuhan lihat. Perbuatan itu menjadi sebuah pertimbangan buat Tuhan. Untuk kita menerima mahkota. Amin. Orang diberikan mahkota berbeda-beda. Tapi yang Tuhan lihat dari setiap kita adalah iman percaya kita. Iman itu apa? Iman itu adalah kebergantungan. Amin. Dan itu yang Tuhan lihat dari keluarga Bapak Yeremia Peter Sihombing. Kebergantungan kepada Tuhan. Pada saat ibu ditanya, saya melihat titik krusialnya itu pada saat Maria telepon. Tanya ke ibu, dioperasi atau tidak ini? Aku sudah menyatakan harus untuk dioperasi karena ini urgent sekali. Ibu tanya kepada ibu gembala. Haleluya. Dia tanya kepada orang yang tepat. Amin. Kalau dia tidak bisa dengar akan apa yang Tuhan katakan, dia tanya kepada orang yang tepat. Dan ibu gembala katakan, kan saya percaya itu adalah kuasa Tuhan. Amin. Ibu gembala dengan sepenuh hati bilang, lakukan operasi. Karena terlambat sedikit saja, itu akan sangat berbeda. Tapi semua pekerjaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kami juga sekeluarga ingin menyampaikan sesuatu buat jemaat Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu hidup kita saat ini benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ada di dalam tuntunannya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sebelum kami berangkat perjalanan Jawa Bali, kami sudah disampaikan bahwa kami harus menyingkir. Kami harus menyingkir. Mungkin saya undang istri saya, karena tadi Pak Yeremia juga bersama istri. Saya juga harus bersama istri saya tentunya. Karena keluarga itu sudah tidak sendiri-sendiri lagi ya. Kita kalau dipersatukan Tuhan itu harus seirama. Biarpun tidak selalu sama tentunya ya. Tidak mesti sama, tapi harus sehati. Nah, di sini dia nanti di lain waktu kita dengar tentang tidak sama tapi sehati. Tapi hari ini kami mau sampaikan bahwa oh ya, biar sekeluarga aja ya sama Sarah. Tapi Fania enggak usah ya. Capek gendongnya soalnya hampir 20 kilo Bapak Ibu. Sarah sini nak. Jadi disampaikan bahwa kami harus menyingkir karena beberapa hal memang sebelum pandemi saya sudah memiliki kewajiban-kewajiban kepada pihak lain. Sehingga secara kondisi keberadaan kami sebenarnya ya sampai hari ini tidak ada sesuatu hal yang terlalu tekanan yang terlalu berat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Amin. Kalau Tuhan suruh apa, kita ikut saja. Seringkali pada saat kita selalu bernegosiasi sama Tuhan,
Sebenarnya Tuhan kan cuma mau lihat ketaatan kita. Pada saat Bapak Abraham disuruh membawa Ishak anaknya ke Bukit Moria untuk dipersembahkan, Tuhan, Bapak Abraham tidak pernah tanya, kenapa harus dipersembahkan Tuhan? Kenapa harus Ishak Tuhan? Kenapa harus, enggak pernah bertanya. Dia dicatat dalam firman Tuhan, pagi-pagi sekali mereka bersiap dan berangkat bersama Ishak dan bujangnya. Itulah sebuah ketaatan. Seringkali kita banyak sekali bertanya tentang kehidupan kita. Tapi kami mau belajar juga pada saat kami berjalan dalam perjalanan Jawa Bali itu, Tuhan mempersiapkan kami untuk tidak lagi bertanya tentang sesuatu hal yang Tuhan tidak mau gitu ya. Jadi bertanya kita itu seperti anak kecil. Kalau nggak tahu ya nanya gitu. Kalau nggak tahu nggak nanya itu salah. Kalau nggak tahu nanya. Tapi kalau misalnya kita bertanya itu karena kekhawatiran kita, karena hal-hal yang lain, Tuhan tidak mau. Tuhan maunya kita taat saja. Amin. Lantas pada saat kami berjalan bersama-sama dengan rombongan hambanya Bapak Obi Mesak, dalam perjalanan itu kami melihat betapa Tuhan pegang kendali. Kami melihat bagaimana hambanya Obi Mesak dan istri itu memiliki kebergantungan yang sepenuh sama Tuhan. Kami berjalan itu 15 kepala ya. Jadi 13 dewasa, 2 bayi. Jadi 15 orang. Bapak Ibu pasti kebayang berapa pengeluaran per hari yang harus disiapkan untuk perjalanan itu. Dan hambanya ini membawa kami itu untuk menunjukkan bagaimana kebergantungan mereka kepada Tuhan. Setiap kami mau makan, itu ada saja orang yang transfer. Saya cuma bayangkan begini, secara logika saya sebagai manusia berpikir bahwa setiap apapun yang kita lakukan harus direncanakan. Mau melakukan sebuah perjalanan, kami total berjalan tuh 22 hari, harus ada perencanaan yang matang. Segala sesuatunya harus disiapkan. Tapi ada waktu-waktu di mana Tuhan mau lihat. Saya mau katakan buat kita semua bahwa perencanaan itu enggak salah. Tapi yang Tuhan mau kita rencanakan di dalam Tuhan. Amin. Jadi ada waktunya Tuhan mau tunjukkan buat kami bahwa kebergantungan sepenuh sama Tuhan itu yang Tuhan lihat. Setiap waktu kami mau berjalan, ada saja ya berkat Tuhan. Selalu ada berkat Tuhan dan berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Pada saat kami mau berangkat ke Nusa Penida pada waktu itu, jujur Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali ke Bali bersama bawa keluarga juga. Kami nggak pernah ke Nusa Penida karena buat saya gini, kayaknya cuma foto-foto nggak worth it banget ke Nusa Penida gitu. Hanya foto-foto terus pulang. Tapi pada saat kami mengikuti rombongan dari hambanya Obi Mesak dan rombongan, kami sampai ke Nusa Penida. Dan pada waktu itu mujizat Tuhan juga terjadi. Berapa biaya yang dibutuhkan kita bawa sama Tuhan. Dan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Jadi betapa indahnya mengikut dan mengiring Tuhan. Amin. Ini yang kami jalani dan kami hidupi hari-hari ini. Kami mau bergantung sepenuh sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh menyingkir, ya kami harus menyingkir. Dan sebuah kesedihan kami, tentu saja mungkin kita tidak bertemu beberapa waktu. Tapi kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara selalu ada buat kami. Selalu bersama-sama saling mendoakan satu dan yang lainnya. Karena kita percaya bahwa kita dipersatukan oleh Tuhan. Amin. Kita dipersatukan oleh Tuhan, bukan oleh kekuatan manusia. Saya melihat yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memang memiliki hati yang dipersembahkan sama Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang kita persembahkan sama Tuhan, kita sudah tidak melihat dunia ini lagi. Tuhan yang menggerakkan hidup kita, amin. Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Kita harus ke kiri, kita ke kiri. Kita harus ke kanan, kita ke kanan. Hal ini kami sampaikan di hari Sabat kemarin, makanya setelah ibadah Sabat kami keluarga
bertemu ya di ruangan ini bersama Bapak Gembala. Mungkin beberapa dari saudara-saudara yang belakangan pulang mengetahui itu. Kami rembuk, kami membicarakan tentang apa yang harus kami lakukan. Tolong jangan berisik dulu boleh? Ya, oke. Setelah itu Ibu Gembala sampaikan kepada kami bahwa 3 minggu yang lalu, jadi kalau sama minggu ini berarti sudah 4 minggu ya. 3 minggu yang lalu juga beliau bermimpi bahwa kami ada di Medan seperti itu. Jadi sebenarnya menyingkir kemana kami juga belum ada sebuah kepastian ya, kepastian kemana, karena jujur kami memang dalam kondisi yang tidak bisa bergerak sebenarnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Kalau Tuhan sudah bergerak, Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Pada saat Elia disuruh menyingkir, Tuhan pertemukan dengan seorang janda Sarfat. Tuhan tidak mempertemukan dengan orang kaya di sana. Seorang janda Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung. Kita bisa bayangkan kalau Elia pakai otaknya dia, kenapa harus ini yang ketemu Tuhan? Kenapa bukan orang yang bisa untuk memberikan perlindungan buat saya? Tapi Elia adalah seorang nabi yang besar. Kita tahu kualitasnya Elia. Begitu bertemu dengan janda Sarfat, roh Tuhan berbicara pada Elia. Dan janda Sarfat itu diberkati Tuhan. Amin. Dan Elia dipelihara Tuhan. Cara Tuhan luar biasa memelihara kita. Itu yang sering saya sampaikan kepada istri saya, karena di dalam rumah tangga itu kita harus punya kesehatian. Amin. Pada saat kita mau memutuskan segala sesuatu, kita tidak boleh lagi sendiri. Semua keputusan itu kita tanggung bersama-sama. Amin. Kenapa maksudnya kita tanggung bersama-sama? Tidak ada saling menyalahkan. Kesehatian itu bukan bicara tentang kesamaan sepikiran atau sepaham. Tapi pada saat kita sehati itu, pada saat apapun yang terjadi, kita tetap bersama-sama. Amin. Tidak saling menyalahkan. Orang dunia ini kalau misalnya mengambil sebuah keputusan ternyata salah, pasti saling menyalahkan. Tapi anak-anak Tuhan, ya, kalau disebutnya kita ini kan manusianya Tuhan. Amin. Manusia Tuhan. Kita sudah beda, bukan manusia biasa lagi. Kita disebut manusia Tuhan. Manusia Tuhan itu dalam kesehatian apapun kita tetap bersama-sama. Sama seperti kalau kita di Republik Indonesia ini ya. Kita kan demokrasi. Beda-beda boleh. Tapi pada saat kita sudah memutuskan baik itu dengan kesepakatan ataupun dengan pemungutan suara, siapapun yang dipilih atau apapun keputusan itu semuanya mendukung. Jadi itu sebenarnya hal yang sama buat keluarga. Jadi kami coba membiasakan hal seperti itu karena itu yang dibagikan juga hambanya Obi Mesak buat kami. Mereka itu selalu ada perbedaan, ada selisih paham, tapi selalu endingnya itu adalah sama-sama. Amin. Karena kita dipersatukan di dalam satu rumah tangga itu tentu saja banyak sekali perbedaan. Ya, tapi kita harus membiasakan diri untuk apapun keputusan itu kita sama-sama yang menanggungnya. Nah, ini yang hari ini kami hidupi Bapak Ibu Saudara. Jadi kami akan menyingkir dalam beberapa waktu, ada penglihatan untuk juga ke Medan. Memang sebelumnya juga kami sampaikan karena disuruh menyingkir keluar kota, kami memilih Medan ya, karena Medan itu kampung halaman. Jadi jauh lebih, tentu saja lebih mudah beradaptasi dibandingkan kota-kota yang lain ya. Tapi anak-anak Tuhan gak boleh takut, amin. Tuhan utus kita ke kota, Tuhan utus kita ke desa, amin. Jadi kalau kemarin saya cerita sama Pak Karel tadi, kami baru melewati kota-kota dari Jawa, Bali gitu ya. Mungkin ada waktunya juga ke desa-desa seperti yang Pak Naftali jalani bersama tim. Kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, amin. Kalau Tuhan suruh apapun alasannya, mungkin alasan kami hari ini kami harus menyingkir, tapi kami percaya pada saat kita serahkan hidup sama Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Apapun alasannya,
Yang pasti yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Bukan apa yang menjadi sebabnya. Tapi hati kita saat Bapak Abraham bawa Ishak ke Bukit Moria itu. Yang Tuhan lihat hatinya. Amin. Pada saat dia angkat pisau itu. Dia mau hujamkan ke tubuhnya Ishak. Tuhan bilang, stop, berhenti. Tuhan hanya ingin lihat sikap hatinya Bapak Abraham. Dan itu juga yang kami percaya bahwa kami mau turut saja. Kalaupun apapun nanti ke depan, apakah kami akan berangkat dalam waktu beberapa hari ini atau bagaimana, kami mau serahkan sama Tuhan. Mohon doanya semuanya supaya hidup kita ini benar-benar ada dalam kendalinya Tuhan. Ya, jangan lagi pakai pikiran yang kecil ini. Karena pikiran kita ini terlalu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, pertempuran terbesar setiap orang percaya itu di pikiran. Makanya kita harus buang pikiran kita tentang segala sesuatu hal. Saya bilang sama istri saya bahwa kekhawatiran itu harus ada. Harus ada. Karena banyak orang ngajarin, oh gak boleh khawatir. Saya bisa bayangkan orang kalau gak khawatir, ya, dia nyebrang gak bakal lihat-lihat kiri kanan ya, dia jalan aja. Ditabrak mobil kan tentunya gitu. Orang yang khawatir itu adalah membuat setiap kita itu menjadi bermawas diri, berawas-awas. Tapi jangan kekhawatiran yang berlebihan, amin. Khawatir yang berlebih yang tidak boleh. Jadi seringkali orang berpikir khawatir itu, jangan khawatir. Saya bisa bayangkan kalau orang gak punya khawatir, menurut saya ya itu berbahaya. Ya, gak khawatir api panas dipegang kebakar kan gitu ya. Jadi kekhawatiran itu ya itu memang sebuah, kalau di mobil itu rem ya, untuk kita bisa mengurangi kecepatan, untuk kita bisa bermawas diri. Tapi jangan memiliki kekhawatiran berlebihan. Saya katakan sama istri saya, kita harus punya yang Tuhan tunggu dari kita itu adalah kok jadi lupa ya. Bukan apa yang selalu menguasai kita. Jadi kok jadi lupa ya. Yang Tuhan tunggu itu apa ya? Kenapa saya jadi blank ini? Kenapa masuk black spot nih? Ini kalau begini ini dipaksain nggak ketemu. Kita rubah dulu nih. Jadi Tuhan mau kita berketetapan hati. Nah kan ketemu. Jadi kalau dipaksain gak ketemu. Tapi kalau kita santai sedikit ketemu. Nah, ini buat orang-orang yang suka nervous maksudnya. Kalau nervous jangan dipaksain. Santai sedikit dia ketemu ya. Berketetapan hati itu yang Tuhan mau. Jadi suami istri harus berketetapan hati. Jadi itu yang disebut sebelum kita mengambil sebuah decision itu kita harus berketetapan hati dulu. Frekuensinya gak boleh terlalu beda jauh gitu. Oke ya, oke. Siap kita tanggung sama-sama, siap, oke jalan. Berketetapan hati, saat Bapak Abraham berketetapan hati, Tuhan membuat caranya sendiri. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami mau hari ini menyampaikan bahwa beberapa waktu ke depan mungkin kita tidak bertemu, ya mohon doanya buat kami sekeluarga, agar perjalanan ini benar-benar perjalanan dari Tuhan. Ya, bukan perjalanan yang kami tempuh dengan kekuatan manusia. Karena kami tahu waktu kami tidak banyak, ya. Waktu itu juga ada satu penglihatan, ini kenapa kami harus menyingkir, karena ini juga mengancam jiwa. Jadi itu yang mungkin Fania mau ke sini kali makanya dia nangis. Itu yang membuat kami bersepakat ya, berketetapan hati untuk sama-sama bergerak di dalam Tuhan. Jadi mohon topangan doa Bapak Ibu Saudara, kemanapun Tuhan nanti arahkan kami mau melakukannya, kami mau berjalan asalkan bersama dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sungguh besar. Ya, seringkali kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan syarat ya. Saya diajar Tuhan pada saat kami mengalami satu kondisi yang sangat sulit. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau aku
Engkau bentuk dengan cara seperti ini tidak apa-apa Tuhan. Tapi jangan istri dan anak-anakku. Roh Kudus ajarin saya, mengasihi Tuhan itu tanpa syarat. Jadi gak ada syaratnya. Jangan ini gak apa-apa tapi ini itu syarat. Tuhan mau kita mengasihi Dia tanpa syarat. Amin. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Puji Tuhan, di akhir kesaksian ini kami mau menaikkan satu pujian. Juga kalau boleh kita sama-sama naikkan pujian ini sebelum kita nanti masuk ke dalam ibadah kita selanjutnya. Ku tak menyerah. Say aja. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, Keyakinan di dalam hati, rancangan